Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Nabitasari, NIM 1A1156 kelas R001, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di dalam video saya ini saya akan menyampaikan kepada kalian semua tentang simpulan atau komentaran atau ringkasan dari penggunaan allometrik untuk pendugaan biomasa dan stok karbon hutan di Indonesia. Nah, selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui apa itu penggunaan model allometrik untuk pendugaan biomasa di hutan Indonesia, ada baiknya kita harus mengetahui pengertian atau pedoman dari penggunaan model allometrik tersebut. Nah, jadi pedoman penggunaan allometrik untuk pendugaan biomasa dan stok karbon hutan di Indonesia itu merupakan kebijakan teknis atau operasional Kementerian Kehutanan yang dasar atas hasil penelitian allometrik untuk pendugaan biomasa pohon pada berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia atau dimuat dalam buku monograf yang dilakukan oleh para peneliti atau Polisbank Konservasi dan Rehabilitas ataupun Konser Badan Litbang Kehutanan selama 3 tahun. Perlu kita ketahui, pendugaan biomasa dan perhitungan karbon ini mempunyai prosedur. Nah, prosedurnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ketentuan. Yang kedua, proses pendugaan. Untuk yang pertama, ketentuan. Yang mana ketentuan ini perlu diperhatikan dan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendugaan biomasa dan stok karbon hutan adalah sebagai berikut. Nah, itu terbagi menjadi 4 macam. Untuk yang pertama yaitu pedoman ini digunakan untuk melakukan pendugaan biomasa dan stok karbon terhadap objek berupa induk produk pohon atau tegakan hutan. Yang kedua, objek, yang mana objek ini dapat dipilih berdasarkan satuan jumlah pohon atau disingkat dengan N, dengan satuan luas atau disingkat dengan H, dan atau tipe ekosistem hutan. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan hasil pendugaan biomasa dan stok karbon hutan perlu kita dapatkan dasar berupa jenis pohonnya, yang mana diameternya itu setinggi dada atau disingkat dengan D, dan tinggi pohonnya itu disingkat dengan H, serta informasi letak atau lokasinya itu di mana objek tersebut berada. Kemudian yang keempat, model-model allometrik itu yang belum tercakup dalam pedoman ini dapat digunakan sepanjang memenuhi kaidah ilmiah. Nah, itulah merupakan ketentuan yang perlu diperhatikan dalam persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendugaan biomasa dan stok karbon di Indonesia. Yang kedua, prosedur pendugaan, yang mana prosedur pendugaan biomasa dan stok karbon itu juga memiliki 4 macam persiapan. Untuk yang pertama, persiapan. Nah, yang mana dalam persiapan ini tentu saja kita memiliki objek yang akan diduga biomasa dan stok karbonnya itu mencakup 4 macam. Untuk yang pertama, objek, yang manakah apakah objek ini berupa pohon atau tegakan. Nah, yang kemudian jenis atau spesiesnya itu, kemudian atau vegetasi penyusunan dari objek tersebut apakah satu jenis atau bermacam jenisnya. Kemudian yang ketiga, tipe ekosistem hutan, yang mana tempat keberadaan objek tersebut. Nah, yang keempat, letak atau lokasinya, yang mana letak dan lokasinya ini objek tersebut berada meliputi 3. Kemudian yang kedua yaitu dalam prosedur pendugaannya itu pemilihan data dasar, yang mana pemilihan data dasar itu terdapat 4 kemungkinan kondisi ketersediaan data dasar, yaitu yang pertama, tersedia data jenis pohon, kemudian diameter pohon dan tinggi pohonnya. Yang kedua, tersedia data jenis pohon dan diameter pohonnya. Yang ketiga, tersedia data diameter pohon dan tinggi pohonnya. Yang keempat, tersedia data diameter pohonnya saja. Nah, itu yang kedua dari prosedur pendugaan. Kemudian yang ketiga dari prosedur pendugaan yaitu pemilihan model allometrik. Nah, dalam pemilihan model allometrik ini kita harus memperhatikan dari 4 macam supaya
kita harus mengetahui dalam memilih model allometriknya. Untuk yang pertama, tersedia model allometrik biomasa pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek berada dan pada lokasi objek tersebut. Yang kedua, model allometrik biomasa pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan yang mana tempat objeknya itu berada tetapi tidak pada lokasi objek tersebut. Yang ketiga, tersedia model allometrik volume pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek itu berada dan pada lokasi objek itu tersebut. Yang keempat, tersedia model allometrik volume pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistemnya hutan tempat objek berada tetapi tidak pada lokasi objek tersebut. Yang kelima, tidak tersedia model allometrik biomasa pohon maupun model allometrik volume pohon. Nah, jadi di dalam memilih dalam model allometrik itu terdapat menjadi 5, yang mana di dalam pemilihan kelima itu ada bedanya. Itulah pemilihan yang ketiga dari prosedur pendugaan. Yang ketiga, pendugaan biomasa. Nah, yang mana pendugaan biomasa itu merupakan prosedur penggunaan model-model allometrik untuk pendugaan biomasa pada tegakan yang terdapat dalam monogram. Nah, adapun orang mengatakan model-model allometrik itu untuk pendugaan biomasa pohon pada berbagai tipe ekosistem di Indonesia. Nah, itulah merupakan 3 dari prosedur pendugaan. Di dalam pendugaan biomasa pada tingkat pohon dengan menggunakan model allometrik biomasa pohon dilakukan dengan memasukkan perubahan pendugaan. Nah, kalian bisa lihat rumusnya ya kan di PPT saya ini. Nah, yang mana diameter itu setinggi dada yang singkat dengan D, diameter setinggi dada dan tinggi pohonnya itu dengan DH, kemudian diameter setinggi dada, tinggi pohon dan berat jenis kayu yaitu D, H, V. Kemudian ke dalam model allometrik biomasa pohon terpilih atau dirumuskan dengan bentuk umum. Nah, di dalam PPT saya itu kalian bisa melihat bagaimana cara kita mencari perhitungan pendugaan biomasa. Kemudian yang D, perhitungan stok karbon. Nah, jadi pendugaan stok karbon itu berdasarkan biomasa dibutuhkan. Nah, yang mana nilai faktor konversi biomasa ke stok karbon yang disebut dengan fraksi karbon itu dirumuskan sama dengan stok karbon sama dengan fraksi karbon dikali biomasa. Nah, jadi itulah rumus bagaimana kita mencari nilai faktor konversi biomasa ke stok karbon yang disebut dengan fraksi karbon.